Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam, kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan sumber kehidupan. Kita mau menikmati makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita hari ini adalah Aba ya Bapa. Kita mau baca beberapa ayat dalam firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Galati pasal 4 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Markus pasal 14 ayat 36. Katanya, Ya Aba, Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Bapak Ibu Saudara, sapaan Aba ya Bapa adalah salah satu ungkapan paling mendalam dan intim dalam kekristenan. Kata Aba berasal dari bahasa Aram, bahasa sehari-hari yang digunakan Yesus, dan memiliki arti yang sangat akrab, setaralah dengan papa atau ayah dalam bahasa kita. Kata ini bukan sekedar gelar, tetapi sebuah ekspresi hubungan yang intim antara seorang anak dengan ayahnya. Melalui Yesus Kristus, kita yang tadinya jauh dan menjadi budak dosa, kini diangkat menjadi anggota keluarga Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Paulus membandingkan roh perbudakan yang menghasilkan ketakutan dan keterasingan dengan roh yang menjadikan kita anak Allah, yang menghasilkan keberanian dan keintiman. Sebelum Kristus, manusia hidup dalam ketakutan akan penghakiman dan murka Allah. Setelah diselamatkan, kita tidak lagi takut karena Roh Kudus bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sapaan Aba membongkar jarak antara pencipta yang maha kudus dan ciptaannya yang berdosa. Kita tidak lagi mendekat kepada Allah sebagai budak kepada Tuhan yang kejam, tetapi sebagai anak kepada Bapa yang mengasihi. Allah yang mengambil inisiatif untuk memulihkan hubungan. Dia mengutus rohnya, Roh Kudus, ke dalam hati kita. Bukan kita yang berusaha keras untuk memanggil Allah, melainkan Roh Kudus di dalam diri kita yang menggerakkan dan memampukan kita untuk berseru, Aba ya Bapa. Ini adalah jaminan rohani bahwa kita benar-benar milik Allah. Puji Tuhan. Sebagai anak, kita juga adalah ahli waris Allah. Kita mewarisi kerajaannya dan memiliki janji kehidupan kekal. Amin. Bukan karena usaha kita, tetapi karena status adopsi kita yang dijamin Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Markus pasal 14 ayat 36, ayat ini mencatat momen paling pribadi dan penuh penderitaan dalam hidup Yesus. Di saat pergumulan terberatnya, saat menghadapi kematian di kayu salib, Yesus berdoa dengan sapaan yang sama, Ya Aba,
ya Bapa. Ini menunjukkan bahwa sapaan Aba adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Bahkan di saat krisis yang mendalam, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa hubungan intim dengan Bapa adalah jangkar bagi jiwa kita. Walaupun ada permohonan agar cawan penderitaan itu diambil, doa Yesus diakhiri dengan penyerahan diri. Katanya, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudara, ini mengajarkan kita bahwa memanggil Aba tidak hanya tentang meminta, tetapi juga tentang mempercayai kasih dan kehendak Bapa sepenuhnya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hubungan Aba ya Bapa adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Karena kita adalah anak-anak, kita tidak perlu takut pada masa depan, kegagalan, atau penghakiman. Gunakanlah hak istimewa ini untuk datang kepada Allah kapanpun dan dimanapun, dengan segala kebutuhan, sukacita, dan pergumulan kita. Berdoalah dengan keakraban seorang anak. Seperti Yesus, serahkanlah kehendak kita di bawah kehendak Bapa yang sempurna, karena kita tahu Bapa kita mengasihi dan merencanakan yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita menyadari dan menghayati panggilan intim ini. Ketika kita berdoa, biarlah hati kita berseru dan digerakkan oleh Roh Kudus. Ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Bapa, kami bersyukur betapa indahnya kasih-Mu hari ini Tuhan. Menyegarkan iman kami, menguatkan iman kami, bahwa Engkau tidak jauh dari kami Bapa. Engkau Allah, Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami dan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih Bapa melingkupi kami sepanjang hari, bahkan memberkati kami. Terima kasih Tuhan.
Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.